bagaimana saya agar bisa memanfaatkan waktu pada saat di sela-sela Pelihara pelihara kambing kambing. Itu saya bawa buku. Jadi saya niatan masuk di IPB itu sebetulnya pertama itu karena menjalankan perintah ibu. Jadi kita tanpa pikir panjang saja kalau ngikutin saja perintah orang tua, Iya. insya Allah itu ada jalan dan itu yang terbaik. Ya walaupun kecil begini, saya juga tidak pernah minder. Iya. Ya tidak pernah minder karena saya harus punya kelebihan, saya harus berhasil, harus sukses seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat aquaculture semua, edisi kali ini adalah edisi yang sangat istimewa ya, terutama bagi saya yang jadi host kali ini ya. Kali ini kita sedang berada di hadapan, kalau orang budidaya, apalagi orang perikanan budidaya ya, itu udah paham banget siapa beliau lah. Sebenarnya kalau mau dikenalin juga orang udah pada tahu ya. Saya malah ragu orang-orang ini kenal saya apa enggak, itu masalahnya. Tapi sebagai adab atau etika ya kepada narasumber tentu harus kita perkenalkan, walaupun tentu teman-teman mah sudah sangat mengenal beliau ya. Tapi barangkali yang menonton mungkin ada orang yang bukan orang perikanan, makanya saya mohon izin untuk mengenalkan beliau ya. Beliau adalah Bapak Slamet Subiakto. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa Pak ya. Sama adik sekalian ya. Cucunya mirip Pak. Luar biasa Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan untuk kita ngobrol di sini Pak. Ya, ini terima kasih. jadi obrolan nanti Pak, kita mohon izin Pak ya, kalau bicara tentang perikanan, aquaculture atau teknis-teknisnya atau kebijakan apa-apa tentu sudah sering informasinya, beritanya ataupun pendapatnya sudah sering banyak keluar di media gitu kan. Tapi kali ini kita pengen mendapatkan sesuatu yang lebih dalam dari itu Pak. Tentang inspirasi Pak. Karena mungkin gini Pak ya, nih mohon maaf bagi teman-teman kan pasti sudah paham beliau ini istilahnya legend Pak. Siapapun, bahkan sampai ada ungkapan Pak, kalau apa minuman kan apapun makanannya, minumannya tetap teh botol titik-titik gitu kan. Kalau Pak Slamet siapapun menterinya, dirjennya tetap Pak Slamet gitu. Itu kan suatu prestasi yang menurut saya ini luar biasa itu kan. Berarti Dulu ya. iya dulu, karena sekarang di awal tahun nih beliau Pak Slamet sekarang jadi pengawas ya. Tapi waktu 9 tahun itu kan bukan waktu yang kaleng-kaleng itu Pak. Pasti ada apa Pak di balik beliau ini. Nah makanya mumpung beliau udah di sini nih, kami culik sama cucunya sekalian ngobrol tentang beliau. Mungkin saya pernah lihat video Pak, katanya Pak Slamet itu mungkin ada yang bilang gitu ya, pas waktu kecil itu katanya suka ngarit lah atau suka apa angon kambing gitu Pak ya dulu, angon wedhus gitu. Ini menarik deh Pak, mungkin bisa sedikit cerita Pak di dulunya gimana gitu. Iya, jadi terima kasih ya. Ini waktu yang luar biasa ya bagi saya, dan tadi disampaikan juga di sela-sela itu memang ya, banyak hal-hal yang membuat cukup menginspirasi, khususnya juga untuk saya yang juga melakukan atau mengalami ya peristiwa-peristiwa itu. Jadi saya ya lahir di kota yang tidak besar ya, kecil. Iya Pak. Yaitu di Desa Kelampok. Kelampok. Desa Kelampok. Kalau di Brebes kan ada Kelampok. Ada juga Pak Kelampok di Brebes. Kalau di Banjarnegara juga ada. Ada juga ya. tempat saya dibesarkan. Tapi aslinya saya itu bukan lahir di Kelampok, tapi saya lahir di tempat yang lebih pelosok lagi, yaitu di daerah Pejawaran. Pejawaran itu dekat dengan Dieng. Oh itu juga perbatasan sama ya. Wonosobo Pak ya? Ya perbatasan daerah yang dingin, daerah yang cukup tinggi ya. Iya. Itu di sana saya lahir. Jadi dulu saya sedikit cerita karena saya ingat sebelum saya
Angon Medus itu dulu saya juga ingat. Katanya ibu saya dulu Iya. itu pada saat saya masih bayi, karena itu di hutan ya, Iya. tahun 61. 61 ya. Saya kan lahir tahun 61. Iya, Pak. Apalagi di desa yang sangat terpencil itu kan masih liar, banyak ular, banyak apa begitu ya di masuk kampung. Iya, iya. Nah itu pernah itu di suatu saat saya bayi umur berapa hari lah atau berapa bulan Iya. itu ya ada ular yang tahu-tahu tiba-tiba itu di bawah ini tempat tidur saya. Waduh. Ya kalau orang Jawa bilang itu di bawah amben, Amben ya. di longan ya. Longan, iya, Pak. Longan tuh bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Longan ya. Longan tuh apa ya? Ya longan di kolong. Kolong ini apa? Kolong Pak. Amben itu. Nah, itu katanya ada ular besar ya, mungkin ular sanca atau apa. Iya. Nah, itu mau makan saya. Oh, berarti Saya ularnya waktu- besar Pak itu ya. Besar. Nah, sehingga ibu saya, bapak saya itu kebingungan. Wah, apa mau makan anak saya nih yang masih bayi, gitu ya. Karena itu kan 18 gitu mungkin udah masuk. Betul. Ya akhirnya karena dekat dengan Koramil rumah saya waktu itu, ya akhirnya panggil dikerahkan orang-orang Koramil. dari Koramil, ya, datang. Ya, akhirnya Oke dulu nak. ya ini saya sambil Iya, nggak apa-apa. Iya. Wih, enak ya. Teh Jambi tuh nak. ya Teh kelinci. teh kelinci ini top juga ini ya. Ya sekalian endorse ini hasil bumi dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Ini juga kopinya kopi kelinci juga. Kopi kelinci, waduh ini jadi luar biasa, produk semuanya Jambi ya. Iya, Pak. Nah, jadi pada saat itu akhirnya berhasil ular itu ditangkap ya oleh orang-orang dari Koramil itu. Iya. Ya pada saat itulah yang akhirnya nama saya itu Selamat. Oh, tadi belum namanya belum. Oh belum, Selamat. itu belum dikasih nama. Biasanya kan setelah zaman dulu itu setelah 8 hari baru dikasih nama. Berarti masih kecil kali, Pak ya? Masih kecil. Mau Masih dimasak ular itu. Iya mau dimasak. Ya Namanya itulah Selamat. Jadi Selamat itu sebenarnya selamat dari Rekaman bahaya itu tadi. Ya. Nah, terus ditambahi orang lagi namanya Supiakto, jadi Selamat Supiakto. Ya, jadi itulah sekedar dulu waktu kecil ya saya ingat karena tadi juga diceritakan masalah perjalanan hidup. Ya. Jadi dulu saya besar ya sejak di TK, SD, SMP ya saya di kelompok itu. Oh, berarti dari kecil sudah, bahkan masih bayi sudah menanggung bahaya. Sudah Tapi menanggung masih bahaya. diselamatkan Allah dan masa kecilnya masih terus di daerah Klampok, Pak ya? Iya, jadi setelah bapak saya kan juga pindah karena kerja di kecamatan. Ya zaman dulu kecamatan sini masih ini karena di bawah provinsi kan dulu kan ya. Iya. Jadi belum otonomi daerah. Iya. Jadi masih bisa pindah sana kemari. Gitu ya. Akhirnya pindah di Klampok. Ya. Tapi tetap Banjar berarti Pak ya? Tetap Masih Kabupaten Banjarnegara. Masih Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara. Nah, pada saat saya kecil pun saya kira sama dengan zaman saya kecil ya. Itu ya tidak jauh dari kita itu membantu orang tua. Ya jadi dulu itu kalau saya dan mungkin juga teman-teman saya yang seusia saya ini dulu kecilnya itu mesti banyak bantu orang tua. Nah ini menarik Pak. Soalnya zaman sekarang kids zaman now lah istilahnya Pak. Itu kan jarang-jarang, kadang-kadang kalau disuruh bantu orang tuanya kadang agak susah. Iya, alasannya wah ini belajar. Betul. Ya, padahal mungkin belajar bener atau enggak tahu ya. Iya, Pak. Ya, jadi dulu itu kayak kita udah tahu pekerjaan. Sampai kalau kita punya adik pun kita juga ikut gendong, ikut dulang ya, ikut merawat juga adik, ngomong. Wah, itu udah berarti kewajiban. Pak Selamat ini anak pertama Pak ya? Saya anak nomor 5. Anak nomor 5. Ya, jadi saya punya kakak, saya juga punya adik. Makanya saya juga dulu ngomong adik-adik saya, gendong, ya dulang, ya nidurkan gitu ya. Wah, itu seperti begitu. Nah, termasuk juga
tugas-tugas harian di rumah. Nah ini Ya. menarik ini apa aja nih Pak? Wah, itu. Kasihan nih. Karena di kampung ya, jadi kan ibu saya, bapak saya kan juga termasuk dulu itu bagaimana untuk menambah ini apa income atau pendapatan itu dengan ternak ayam bertelur gitu ya. Terus juga nanam pohon yang saya ingat sekali adalah pohon vanili. Vanili itu waduh. Pohon vanili sekarang mungkin nggak lagi karena pohon vanili uniknya itu harus dikawinkan di dalam satu untuk berbuah ini kan buah vanili yang dijual kan. Iya. Nah, untuk berbuah ini bunganya ini harus dikawinkan. Iya. Nah, saya merasa senang dan gembira sekali karena saya berhasil mengawinkan bunga vanili ini Oh, sehingga gitu. menjadi Jadi berbuah. belum ikan Pak ya? Iya belum, Masih itu dulu, Pak, ya? Iya, yaitu dengan apa mencontoh yang ada bapaknya teman saya itu punya perkebunan vanili. Saya datang sana, saya amati, saya tanya-tanya, ini kok berbuah di tempat saya kok nggak berbuah? Wah ini harus dikawinkan. Wah saya belajar dengan tekun gimana mengawinkan bunga vanili itu sehingga menjadi berbuah. Itu Pak Slamet kira-kira usia berapa itu Pak? Itu kira-kira ya mungkin sekitar 13 tahunan lah mungkin ya. Oh 13 tahun 13 tuh tahun. saya lagi ini Pak, nggak sempat pikir gitu Pak. Saya 13 tahun itu apa ya? Main bola malah Pak tuh. Nggak ada pikiran untuk kayak gitu. Oh, iya. Gitu jadi. Mau kopi deh. Nih. Kuat apa Nih. kopi? Kakak. Iya jadi waktu itu memang kita ya betul-betul betul membantu orang tua ya. Iya. Sampai itu sempat sampai tantangan wah ini saya kalau berhasil mengawinkan wah ini saya itu senang sekali. Akhirnya berhasil. Jadi bapak saya juga seneng. Wah itu akhirnya bisa jual walaupun sedikit ya karena ditanamnya kan di halaman-halaman saja. Iya. Oke, umur 13 tahun sudah situ ya, tak pikir. Iya. Termasuk ya sebelumnya ya. Kalau 13 tahun kan itu di SMP kelas 1-an lah. Iya. Nah, sebelumnya Apa nak? enggak itu mau lihat foto Mau lihat ini. bapakku gitu. Foto Mbak nih. Itu ada gambar ikan, Nih. gambar apa lagi? Dilihat ya. Gambar Nah, laut. jadi pada saat dulu saya di SD ya sebelum vanili ini saya juga termasuk ya bagaimana membantu orang tua. Ya diantaranya adalah tanggung jawab memelihara kambing. Iya. Ya wedus itu tadi. Wedus ya. Wedus gembel apa wedus bandot? Wedus Jawa. Wedus Jawa walaupun pernah juga saya pelihara wedus yang Gembel. telinganya panjang itu. Ya pernah juga saya pelihara itu karena di Banjar kan dulu cukup bagus itu kualitas itu. Ya jadi pada saat saya pelihara kambing itu saya itu bukan sekedar pelihara kambing, Iya. tetapi bagaimana saya agar bisa memanfaatkan waktu pada saat di sela-sela Pelihara pelihara kambing kambing. itu. Itu saya bawa buku, Oh gitu Pak. bawa buku. Oh Jadi sempet buku, ya. Iya, Pelihara bawa kambing buku. bawa buku. Bawa buku. Jadi waktu itu saya juga malu kalau ada orang atau teman yang datang Iya. atau lihat, bukan malu pelihara kambingnya, tapi malu baca bukunya. Karena saat nanti dikira wah ini kutu buku atau gimana ya. Nah, sehingga pada saat ada orang pasti buku udah saya masukin ke dalam ini perut ini sudah tutupin kaos atau baju. Kadang-kadang dibully Pak ya. Iya dibully. Wah itu jadi itu untuk memanfaatkan di sela-sela itu ya sehingga saking saya punya waktu untuk baca buku itu berulang-ulang terus sampai saya tuh hafal halaman berapa di situ kata-katanya begini-begini tuh hafal. Oh gitu. Makanya pada saat itu setiap kali ulangan saya pasti dapat 10. Iya. Satu Dapat 10. buku dibaca berulang-ulang gitu. Berulang-ulang. Nah, intinya apa? Saya mendapat memetik satu pelajaran bahwa segala sesuatu sesulit apapun kalau diulang-ulang terus itu akan jadi mudah. Jadi ringan dan juga bisa kita kuasai ya kalau diulang-ulang gitu ya terus itu.
sampai halaman nomor 12 ini, wah ini tentang ilmu hayat yang menerangkan tumbuh-tumbuhan. Ini sampai hafal kata-katanya, sehingga kalau ada pertanyaan mesti saya udah langsung hafal, mesti dapat 10. Makanya dulu ada tanda tangan saya itu yang begini itu ininya pakai 10 toh itu belakangnya. Angka 10 sampai saya abadikan dengan tanda tangan itu. Tetapi setelah di sini kan wah tanda tangan kok terlalu lama gitu. Akhirnya singkat-singkat saja. Akhirnya saya hilangkan angka 10-nya itu. Itu sampai pelihara kambing itu gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman gitu, wah saya masukin. Oh, ini di dalam perut gitu ya. Nah, suatu saat kambing itu saya ingat sekali ya. Pada sore hari itu biasanya kan ada pelajaran ekstrakurikuler. Ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran tambahan. Iya. Ya, waktu itu saya di kelas 6 SD. Ya, kelas 6 SD. Nah, kebetulan sekolahan SD saya, SD Kelampuk 1 itu kan belakangnya kan sawah. Oke. Ya, sawah-sawah ya, ada sungai sedikit, tapi sungai kadang-kadang kering gitu, sawah gitu ya. Nah, sebelum saya berangkat kegiatan ekstrakurikuler itu, saya kan patok dulu kambing itu. Biar nggak biar nggak kemana-mana. Cancang, ya? Saya sancang itu. Nah, ternyata setelah saya di kelas, nggak lama kemudian kambing itu masuk nyariin tuannya mungkin. Iya, karena apa, dikejar-kejar oleh ini kambing laki-laki, kambing jantan. Oh iya. Dulu namanya itu bandot, ya. Bandot itu dikejar-kejar sehingga kambing saya lari, larinya ke kelas saya. Heboh berarti di kelas. Nah, saya waktu itu kan wah pura-pura biar bu guru saya yang ngeluarkan kambing ini. Nah, itu padahal nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Waduh, saya tuh, bener nih patoknya ini sudah hilang karena apa? Dikejar-kejar ini kambing jantan itu. Ya, akhirnya saya patok lagi itu yang berbeda. Wah, saya masuk kelas lagi. Itu satu hal yang sampai segitu yang cukup ini juga ya, cukup mengesan ya. Saya itu seperti gitu. Berarti udah bikin onar Pak ya. Waduh, waktu itu ya cukup heboh juga. Ternyata kambing sendiri. Iya. Itu berarti SD Pak ya. Kalau SMP saya masih melanjut. Masih ngon kambing juga. Ngon kambing. Kalau SMP itu saya pulang sekolah biasanya. Kalau teman-teman itu pada naik angkot itu pulang ke sana, ngelewatin saya lagi angon wedus itu ya di rel kereta api deket jalan itu ya saya hanya woi gitu aja. Iya. Teman-teman ya itu saya acuh saja ya. Berarti sama teman-teman di sorak-soraknya gitu Pak ya pas lagi angon kambing gitu ya. Iya, disorak-soraki, tapi ya itu biasa lah, dia menyapa seperti biasa ya, bukan ngolok-ngolok tuh bangga. Bukan. Ya, karena ya sudah cukup banyak juga. Saya kambing waktu itu bisa pelihara sampai lebih dari 12 ekor waktu itu. Ya. Itu kan pasti ribut tuh, lari ke sana lari kemari. Iya. Dan banyak cerita juga bagaimana kambing itu akhirnya saya merasakan pada saat saya SMA itu kambing itu akhirnya kan bawa saya udah ini dititipkan saja, diparuh saja. Wah, itu saya sampai nganter naik becak ya kambing itu ke tempat untuk yang maruh. Itu ya cukup jauh juga itu di daerah Gumelem itu dulu. Saya ingat itu saya sampaikan ini karena kalau orang yang tahu di mana Kelampok, di mana Gumelem itu kan cukup jauh. Waktu itu saya naik becak, kambingnya berdua naik becak begini, saya antarkan ke orang yang mau maruh karena saya mau SMA. Iya. Waduh, itu betul-betul saya itu terasa mau berpisah dengan kambing itu ya. Mungkin kambingnya kalau bisa nangis juga nangis juga. Berpisah sama tuan. Iya. Itu SMP Pak ya. Kalau SMA tuh ada jurusan perikanan atau gimana itu Pak pas masih SMA nih? Enggak, kalau SMA itu kan IPA ya. Oh, IPA. Jurusan IPA, IPS, bahasa gitu ya. Gitu. Saya masuk jurusan IPA. Emang sudah kecenderungan di IPA itu Pak ya. Kalau SMA saya itu kan di SMA 1 Purwokerto. Ya, di situ saya juga kos. Masak sendiri di situ. Ya, karena ibu bapak saya kan ya mengajarkan kemandirian. Iya. Ya. Mengajarkan kita tuh agar mandiri, masak nasi sendiri. Jadi kalau
kalau hari Senin pagi saya ke Purwokerto ke kos-kosan sambil mau berangkat sekolah itu, yang bawanya ya kandi itu isinya beras. Gitu. Pakai kandi Pak. Pakai kandi gitu. Kandi itu ini ya, sahabat Potia ini karung ya kandi itu. Mm-mm. Karung tapi bahannya dari apa? Ya dari kayak kain kasar kasir gitu. ya. Karung apa ya? Karung warna coklat gitu Pak, kandi Iya. namanya. Itu jadi ya saya masak sendiri, ya kadang-kadang juga ya masak-masak yang gampang gitu ya. Hanya dilalah yang saya tempati di kos-kosan itu kan dia juga jualan, jadi saya kadang-kadang juga beli ya. Tapi kalau nasi saya masak sendiri. Luar biasa tuh dari Banjar ke Purwokerto. Kalau zaman dulu itu kan belum ada HP, mungkin transportasi juga ada Waduh. banyak, itu termasuk jauh itu Pak. Jauh. Ada transportasi hanya kereta api yang hitam itu, kelutuk ya, kereta api kelutuk. Solo balapan bukan Pak? Nggak nyampe situ ya? Ya Solo enggak dong, enggak ya jurusan Purwokerto Wonosobo itu, ya kereta yang hitam itu. Kol juga belum kol seperti model gini, masih gandulan di belakang itu. Oh, yang mungkin pick aplikasi itu Ya, Mika betul. tenda itu. Ya, kasih tenda. Iya Pak. Jadi Pak Slamet ini SMA-nya kemudian perantau ke Purwokerto. Nah ini ceritanya kok berenang di dunia perikanan ini gimana Pak ceritanya nih Pak? Iya, jadi Ada. ya itu ada cerita lagi ya, bahwa dulu itu sebetulnya kan kalau tentang perikanannya itu sebetulnya ya tidak jauh dari pertanian, karena Iya. kan saya hidup di daerah pertanian dan dulu ya pelihara ayam, pelihara kambing, terus juga ikut bapak saya ke sawah ya. Terus juga ya ikut bantuin di pertanian. Ya, artinya perikanan ini kan bagian daripada pertanian. Dulu bapak saya juga pelihara ikan model minapadi. Jadi minapadi itu dulu sebetulnya masyarakat Jawa itu sudah ada. Hanya memang untuk tumpang sari saja. Mereka untuk pelihara sekedar nanti diambil untuk dimakan sendiri gitu ya, untuk gizi seperti begitu. Ya jadi sudah ada untuk ikannya ya. Nah, terus kolam juga sudah ada, tapi tidak intensif untuk dijual. Ya, kebanyakan ya kalau di tempat saya kan ada gurame, dulu ada ikan nila ataupun apa ya, untuk sekedar ini aja, apa, ketahanan pangan. Ketahanan pangan saja dulu, enggak untuk pendapatan ekonomi tambahan gitu Pak ya. Enggak. Nah, jadi dulu waktu di SMA saya itu kan masuk PP dulu 2 ya, Perintis 2 ya, proyek Perintis 2. Jadi zaman dulu itu ada proyek Perintis 2 yang tanpa tes masuk perguruan tinggi. Ya, waktu itu saya milih IPB ya. Nah, tetapi saya sebetulnya punya cita-cita jadi dokter dulu. Oh gitu Pak. Iya, jadi saya tuh wah dokter saya tuh ingin sekali. Ya dengan tujuan saya kalau dokter kan bisa menyembuhkan orang, rasanya kan senang. Iya. Ya. Ini terus juga ya pokoknya senang, wah bisa menolong orang banyak gitu ya. Seandainya ada juga di Purwokerto yang namanya Dokter Subiakto ada. Oh gitu. Ya kebetulan sama dengan saya, jadi saya cukup mengidolakan beliau. Ya, beliau itu Dokter Subiakto di Purwokerto. Dulu itu mereka tidak pasang tarif dengan niatan untuk menolong orang. Ya, itulah yang saya jadi luar biasa, ingin jadi dokter itu karena ingin menolongnya itu. Saya bukan tujuan kalau jadi dokter kan tajir itu nggak ke situ Pak ya. Banyak uang. Iya. Jadi saya melihat wah ini banyak menolong. Terus yang kedua, kalau ini kita betul-betul bisa lakukan dengan kita niatan ibadah, itu luar biasa. Jadi dulu saya punya cita-cita jadi dokter. Hanya pada saat itu pada saat dulu di semester awal masuk semester kedua di SMA ya, itu kan ada pengumuman di IPB, saya keterima. Kakak saya datang ke kos-kosan, bilang, "Tok, ini lebih baik diterima saja yang di IPB. Kata ibu, kalau di kedokteran mahal biayanya, kita tidak kuat, orang tua tidak kuat untuk membiayai." Gitu ya. Jadi terima yang sudah pasti dulu di IPB gitu. Akhirnya waduh, saya niatan masuk di IPB itu sebetulnya pertama itu karena menjalankan perintah ibu.
Oh gitu Pak ya. Perintah menjalankan perintah orang tua gitu Walaupun ya. dalam hati. Walaupun dalam hati saya itu sebenarnya masih di kedokteran, Iya. tapi ya udahlah, saya tuh apapun ini saya menjalankan inilah arahan orang tua ya, perintah orang tua, sehingga ya saya jalani saja di IPB begitu ya. Ya kalau masalah di perikanan itu karena saya juga senang juga untuk ya menanam, memelihara gitu ya. Itu jadi memelihara kehidupan Pak ya. iya itulah, jadi saya ada kesenangan juga ya untuk ke sana ya, sehingga saya masuk di perikanan di IPB itu. IPB. Jadi ya saya artinya di situ pun sebetulnya sekarang baru kita lihat begitu mulianya orang tua dan luar biasa memberikan arahan. Iya. Ya. Jadi kita tanpa pikir panjang saja kalau ngikutin saja perintah orang tua, Iya. insya Allah itu ada jalan dan itu yang terbaik. Betul. Jadi hikmahnya apa Saya Pak? tidak mikir panjang-panjang. Ketika Bapak memutuskan kemarin itu mengesampingkan keinginan sendiri untuk menuruti orang tua, sekarang menurut Bapak hikmahnya apa yang bisa diambil dari situ Pak? Ya hikmahnya saya diberi kelancaran, diberi kelancaran, diberi ya satu ya sekarang dengan masuk di perikanan mungkin ya saya bisa berprestasi. Artinya saya pun menjadi dirjen itu bukan karena saya ingin emosi ataupun punya ambisi itu ya. Saya kan orangnya mengalir saja. Yang penting apa yang diberi tanggung jawab kepada saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya. Seperti begitu. Berarti sebenarnya Bapak tidak pernah mentargetkan diri saya mau jadi dirjen itu enggak? Ya, saya lakukan aja yang terbaik gitu ya. Bekerja yang terbaik. Ya, dan juga ya pada saat saya di IPB itu kan saya banyak membaca buku-buku agama. Iya. Ya, buku agama. Apalagi kalau di IPB dulu itu kan pendidikan agama itu cukup menonjol. Banyak responsi ya, banyak ngikutin kegiatan-kegiatan kita penambah ilmu tuh cukup banyak, ada PKI ya, Badan Kerohanian Islam di IPB cukup maju. Sehingga saya itu sampai saya ada satu peristiwa yang menurut saya cukup mengesan buat saya ya di IPB, karena saking tekunnya membaca. Dulu saya seneng membaca buku-buku filsafat. Imam Ghazali. Imam Ghazali. Sampai di situ buku seri ini ada sesuatu yang seri terkait dengan doa-doa. Ya, kalau membaca kalimat la ilaha illallah gitu ya, sekian kali itu nanti akan begini-begini. Itu saya praktekkan karena saya nggak punya uang untuk pulang. Saya itu Pak termasuk golongan ekonomi lemah saya dulu. Ya. Jadi di IPB itu kalau ingin pulang saya tuh mikir-mikir. Bisa pulang, jangan-jangan nggak bisa kembali lagi ke Bogor. Gitu ya. Padahal dalam hati pengen ketemu orang tua gitu ya. Apalagi dulu setiap hari Sabtu itu kan ujian. Wah, di kelas 1 dulu ada dimatrikulasi ya, setiap Sabtu tuh pasti ujian. Ujian statistik, bahasa Inggris, kimia, fisika gitu ya, itu dimatrikulasi. Terus menerus. Nah, biasanya kan kita di daerah itu ngikutin ujian gitu karena nilainya itu juga jeblok. Iya. Kadang-kadang ya karena ya standarnya beda ya. Gitu. Wah, kadang-kadang pada saat kita lagi mumet ataupun stres gitu, saya tuh pengen sekali pulang karena saya merasakan obat yang termujarab adalah ketemu dengan orang tua. Dengan ibu, dengan bapak itu bisa sangat menghibur sekali buat saya ya. Nah, sehingga pada saat saya pulang itu saya coba praktekkan. Ini benar-benar kejadian ini ya. Saya membaca itu tadi, la ilaha illallah, saya baca sesuai dengan ini sekian. Itu sampai karena saya nggak punya uang, saya bisa pulang sampai rumah itu tanpa membayar bis. Bisa tapi gitu? Apakah itu? Iya, tapi yang jelas saya meyakini betul ya. Atau itu kelalaian kondektur atau gimana. Pokoknya kalau udah sampai Cianjur nggak ditarik ya, saya dari ini udah lolos nih, aman berarti. Aman saya ya. Wah gitu, saya dikir aja gitu ya. Itu jadi itu kejadian real. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kejadian real. Ya, pernah juga di IPB saya punya hanya uang 100 rupiah. Ini Bapak nih
nekat juga ya Mon. Iya, saya memang 100 memang dari ya latar belakang orang tua yang kurang mampu Iya, ya, iya. tapi saya juga punya keinginan untuk maju. Dulu saya badan saya tuh kecil pendek begini, ya. Tetapi saya juga punya tekad juga, saya jangan sampai minder, saya jangan sampai kalah dengan orang-orang ini, saya harus punya kelebihan nih. Seperti begitu. Jadi saya pun ya walaupun kecil begini, saya juga tidak pernah minder. Iya. Ya, tidak pernah minder karena saya harus punya kelebihan, saya harus berhasil, harus sukses seperti begitu. Jadi pernah itu ya dari cerita saya punya uang 100 rupiah. Yang merah itu dulu, kertas itu ya, zaman itu sampai 1 minggu itu saya bertahan hidup dengan uang 100 rupiah. Dapat apa itu jam segitu? Karena begini, jadi pada saat itu saya punya uang 100 rupiah itu pada saat saya pagi hari Senin itu, saya ingat sekali, saya tuh mempertimbangkan diri, ini 100 rupiah ini mau saya belikan untuk sarapan atau apa kira-kira. Karena kalau saya sarapan nanti saya udah nggak punya uang lagi, siang nggak bisa makan, sore juga tidak bisa makan. Akhirnya saya berbicara sama Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah, ini saya punya uang 100 rupiah, ya, niatan saya tuh puasa, tapi puasa saya ini bukan puasa ibadah. Saya karena tidak punya uang, begitu. Jujur-jujuran aja gitu ya. Jujur-jujuran aja. Saya sama Gusti Allah tuh, saya memang nggak punya uang. Jadi saya puasa ini karena punya uang 100 agar saya bisa bertahan hidup. Bukan karena saya mengejar ibadah nanti jadi begini, itu tidak. Saya puasa saja. Karena kalau saya belikan 100 rupiah bisa beli untuk bubur kacang hijau, itu separuh mangkok. Dulu di IPB itu ada langganan saya, orang Madura. Satu mangkoknya 200 rupiah. Kalau 100 dapat setengah mangkok tanpa roti, gitu ya. Nah itu, tapi kan habis kan nanti siang sore juga mikir lagi. Akhirnya saya gunakan untuk puasa. Akhirnya tidaklah sore hari sebelum saya buka itu kan berpikir lagi, ya Allah, ini 100 rupiah ini kalau saya belanjakan, saya belikan nasi untuk buka, ini saya besok makan apa? Tapi saya terserah saja. Jadi saya belum punya niatan ini 100 ini untuk apa, gitu ya. Niatannya waktu itu juga saya udah pokoknya saya puasa lagi juga nggak apa-apalah, yang penting itu bisa hidup gitu. Nantilah pada saat itu ada temen kos-kosan dulu di IPB ini kan, kalau sudah tingkat 4 ke sana kan banyak ngikuti kegiatan dosen. Ikut proyek lah gitu ya. Itu ada orang tanah, orang mana gitu ya, karena saya perikanan ya. Ada kakak kelas itu, wow, ajak sore-sore, ayo makan-makan nih, saya baru pulang dapat uang. Begitu, pulang dari Kalimantan gitu dia itu, Pak, saya ingat sekali. Ya ada temen yang ada aja rezeki Pak ya. Ada rezeki itu, alhamdulillah saya tuh bisa makan, diajak makan teman. Hari berikutnya lagi saya berpikir lagi, 100 ini mau saya gunakan apa? Saya berdialog lagi, ya Allah, ini saya puasa lagi, tapi saya puasa sekali lagi bukan untuk ibadah mencari apa, itu tidak. Saya untuk mempertahankan hidup. Saya memang nggak punya uang, ya Allah. Akhirnya saya puasa lagi sore-sore, dilalah ada orang yang baru pulang kampung gitu. Ayo kita makan-makan. Dulu ini kan di IPB kan orang banyak yang boleh dikatakan dari golongan ekonomi lemah. Kampus rakyat kan terkenal. Iya, kampus rakyat dari ekonomi lemah itu ya. Nah, waktu itu saya ayo kita makan-makan. Alhamdulillah. Mereka baru pulang kampung, ya dapat ada, biasanya kan ada kiriman, ada bawa uang, bawa apa gitu, ya makan. Alhamdulillah. Bertahan juga ya 100. Hari berikutnya lagi ada lagi. Masya Allah. Sama begitu sampai hari-hari. Ketika saya ada lagi yang ngajak temen tetangga, tapi satu kelas, dia bilang, ayo kamu kalau bikin sambal enak sekali. Ini kebetulan ada pertemuan dari asosiasi daerahnya, orang-orang Surabaya waktu itu, saya ingat sekali. Ya. Pokoknya pada ada pertemuan nih, ada pertemuan orang-orang Surabaya bikin sambal gitu.
enak mau bikin sambal bilang gitu. Kan saya masak sendiri. Iya. Wah, saya datang sana. Wah, alhamdulillah saya bisa nunut makan lagi gitu ya. Jadi itu sampai berikutnya ada lagi yang waktu itu menawarkan lagi, ngundang lagi orang. Ada perkumpulan orang-orang Padang. Dia reuni kayak rapat lah begitu ya. Diundang lagi. Wah, saya ikut aja pokoknya senebeng makan aja. Makan gitu. Ya, jadi pada saat hari yang ke-7 saya ingat sekali. Bapak saya itu datang. Bapak datang bawa beras begitu ya. Terus bawa Minyak lauk. kali ya. Enggak, saya ingat sekali bawa kering tempe itu. Oh, Tempe. orek Pak ya, Bu? Kering tempe itu orek atau apa namanya itu Pak ya? Iya, kering tempe itu yang sabur, ada kacangnya, ada ini ya, gitu. Terus juga ayam goreng itu biasanya kan orang tua kalau bapak saya datang itu bawa beras dan bawa makanan-makanan yang awet biasanya untuk beberapa hari lah begitu ya. Wah, saya ceritani begitu. Sampai bapak saya itu nangis. Jadi saya juga alhamdulillah pada saat hari yang ke-7 itu datang dikasih uang bapak saya karena datang ke Bogor itu waktu itu. Jadi waduh ya Allah, ini betul-betul luar biasa yang saya alami ya. Ya termasuk bagaimana suka dukanya waktu di IPB cukup banyak. Iya, cukup banyak karena memang dari latar belakang saya harus survive di sana begitu ya. Termasuk jualan soal. Jadi saya kalau hari Minggu itu saya ngeprint stensil di IPB di kantor pusat, saya ingat sekali itu ya. Wah, pokoknya minta tolong aja untuk nyetensil begitu. Akhirnya keluar soal-soal yang saya jual. Jadi soal-soal itu sebetulnya soal-soal yang zaman dulu saya kumpulkan. Hanya saya bolak-balik. Yang dulu pernah nomor 3 saya bikin nomor 4. Gitu ya. Ini dibuat karena apa? Saya lihat model-model soal-soal untuk latihan-latihan itu saja. Itu saja. Jadi saya kumpulkan sejak tahun 76, 78 sampai dengan sekian tahun itu saya bundel. Wah, saya bolak-balik saja gitu kayak kaset gitu ya, kan side A side B itu biasanya kan hampir sama ya, jadi bolak-balik saja. Seperti itu. Nah, saya duduk saja. Nanti orang lewat gitu ngambil soal kasih 100 rupiah. Jadi banyak. Jadi saya dulu di IPB itu juga kuliah dengan penuh perjuangan. Nggak gampang atau apa ya? Gampang. Luar biasa ya. Iya, termasuk juga dengan pada saat akhir-akhir itu dengan dosen saya akhirnya ikut mengumpulkan data, mengolah data yang di Biotrop, saya ingat sekali. Sampai jam 3 pagi, setelah itu pulang lagi ke kampus gitu ya. Jadi saya tidur kurang tapi ikut membantu ya. Itu tadi untuk mencari pendapatan agar bisa hidup. Iya. Agar bisa hidup. Jadi aduh, kenangannya makanya tadi saya sampaikan betul-betul itu saya tuh berjuang. Itu bukan asam garam lagi Pak, itu lengkuasnya juga udah kemakan. Bukan cuma asam garamnya. Sahabat Batia TV ini terima kasih Pak Slamet ya. Nanti kita mau bicarakan juga bagaimana karir beliau di perikanan, tapi mungkin untuk part berikutnya ya, biar durasinya juga tidak terlalu panjang. Tapi kalau beliau bersedia, mudah-mudahan kita akan lanjut ke bagaimana meniti karir, dan nanti kita minta ya beliau memberikan tips-tipsnya kita sebagai abdi negara untuk tetap struggle di jalur perikanan atau kementerian yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ketemu lagi di part berikutnya ya. Salam aquaculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.